Welcome to my channel, Yudi Kaputra. Oke guys, sebelum masuk ke videonya, gue kasih disclaimer dulu nih, bahwa apa yang nanti gue sampaikan mungkin bukan semuanya itu fakta, karena gue juga dapat informasi ini dari internet gitu. Jadi ada dua kemungkinan, yang pertama bisa fakta, dan yang kedua bisa aja ya sebuah konspirasi. Nah, di video kali ini gue bakal ngebahas tentang sebuah pulau yang dimana nih pulau ini nih terkenal banget gitu dengan keangkerannya. Mau tahu ini pulau apa? Tonton videonya sampai selesai. Italia merupakan salah satu negara dengan tujuan destinasi wisata yang paling terkenal di dunia. Ini bisa kita lihat dari Italia yang menduduki peringkat kelima dengan pengunjung terbanyak di dunia gitu, dengan jumlah sekitar 62 juta pengunjung. Orang-orang tuh menyukai Italia tuh karena makanannya, budayanya, keseniannya, dan juga tentu arsitekturnya. Dan juga ada kota-kota yang menarik di Italia gitu untuk kita kunjungi gitu. Misalkan kayak ada Roma, terus Milan, terus ada juga Venezia, dan masih banyak lagi gitu. Nah, tapi dari sebegitu indahnya Italia masih juga menyimpan misteri. Nah, di video kali ini gue bakal ngebahas tentang sebuah pulau yang pulaunya ini terletak di Laguna Venezia, atau bisa dibilang di bagian utara dari Italia, yang dimana pulaunya itu 50% itu berasal dari tulang belulang manusia. Pulau ini bernama Poveglia. Muncul pertama kali dalam sejarah pada tahun 427. Pulau Poveglia ini menyimpan banyak misteri dan sampai dijuluki dengan pulau hantu. Pulau kecil ini dulunya tuh cuman pulau biasa kayak pulau-pulau pada umumnya gitu. Namun, pada tahun 1379 terjadilah perang Chioggia. Nah, karena perang tersebut, seluruh warga dari pulau Poveglia dievakuasi ke pulau terdekat, yaitu di pulau Giudecca. Nah, di saat pulau ini sudah kosong, pulau Poveglia ini udah kosong, udah gak ada orangnya gitu. Nah, dibuatlah benteng pertahanan segi 8 untuk artileri angkatan laut. Nah, info nih guys, bahwa benteng itu tuh sampai sekarang tuh masih berdiri gitu, masih ada gitu bentuknya. Walaupun nggak sempurna, udah ada beberapa yang hancur gitu. Nah, singkat cerita, perang Chioggia ini selesai guys. Nah, kalau udah selesai kan otomatis tentara-tentara yang ada di pulau Poveglia nih pada pulang gitu, pada keluar dari pulau tersebut. Nah, karena tentara itu semua udah pada pulang, akhirnya pulau Poveglia ini menjadi kosong. Nah, nih guys, ini bukan sebab kenapa pulau itu disebut pulau berhantu gitu. Bukan karena, maksudnya tuh bukan karena ini ditinggalin orang terus jadi kosong, terus jadi ada hantunya gitu. Bukan gitu. Tapi karena setelah lebih dari 100 tahun pulau Poveglia ini tak berpenghuni, pulau ini sekitaran tahun 1500-an gitu menjadi tempat karantina. Nah, karantina apa sih? Karantina yang dimaksud adalah karantina dari sebuah penyakit, yaitu penyakit pes. Nah, atau yang kita kenal itu dengan sebutan Black Death. Yang dimana wabah Black Death ini atau wabah pes ini telah membunuh sekitar sepertiga dari umat manusia di Eropa. Nah, buat kalian yang gak tahu tentang wabah pes atau Black Death ini, kalian cari aja di Google, di YouTube itu udah banyak banget tentang cerita-cerita wabah pes ini. Sejarah-sejarahnya itu banyak banget gitu. Kalian bisa searching aja sendiri. Nah, di tengah meluasnya wabah pes ini, pinternya para pemerintahan dari Italia itu adalah mereka tuh mengamatin gitu. Kira-kira ini berasal dari mana, penyebabnya apa, terus kenapa bisa tersebar, kenapa bisa masuk ke Italia gitu. Mereka tuh ngamatin, dan ketika ketemu jawabannya, yaitu karena adanya kapal-kapal dari luar Italia itu yang masuk ke Venezuela ini. Makanya pemerintahan dari Italia ini memutuskan pulau Poveglia ini menjadi tempat karantina kapal-kapal yang mau masuk ke Venezuela. Kan tadi kan pulau Poveglia ini kan kosong tuh abis perang tuh. Nah, karena kosong, gak diapa-apain, gak ada penduduknya juga, akhirnya dibuat tempat karantina tuh selama 40 hari. Dikabarkan juga perharinya ada ratusan orang yang meninggal di pulau tersebut. Nah, orang-orang yang udah meninggal ini jasadnya tuh dikumpulkan jadi satu, kemudian dibakar.
Nah nih guys ya, sebenarnya wabah pes itu bahaya banget gitu bagi mereka ya, karena kan mereka zaman dulu belum modern lah istilahnya, obat-obatan juga masih belum sebanyak sekarang gitu, menjadikan orang-orang yang terkena wabah ini bisa meninggal hanya dalam waktu 4 hari. Wabah ini terus berlangsung lama gitu guys. Terus para dokter-dokter nih ya yang kerja di Pulau Poveglia ini, yang tugasnya buat ngobatin pasien-pasien di sana, itu tuh mulai capek, mulai frustasi lah. Karena kan di zaman itu juga teknologi belum maju, buat nemuin vaksin juga kan susah banget gitu. Nah karena wabahnya yang semakin meluas dan gak ditemuin vaksin atau obat-obatan gitu, akhirnya orang-orang yang terkena wabah ini cuman dikirim atau ditampung ke Pulau Poveglia ini aja gitu. Mereka nggak diurus, nggak diobatin. Mereka di sana pun dibiarin mati secara perlahan. Dan jasadnya pun dibiarin tergeletak di tanah gitu. Nggak dikubur, nggak dibakar, dibiarin membusuk aja gitu. Ya bisa mau gimana lagi gitu. Karena kan itu di zaman dulu, dan tentu orang-orang zaman dulu juga pusing gitu untuk menghadapi wabah ini gitu. Karena kan ya balik lagi ke peralatan yang belum modern, pasti susah untuk menemukan vaksin gitu. Nah bahkan korban yang mati di Pulau Poveglia ini mencapai 160.000 jiwa. Makanya tadi di awal video gue bilang kalau 50% tanah dari Pulau Poveglia ini adalah sisa-sisa dari tulang belulang manusia.